Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat. Video kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan bagaimana praktik supervisi akademik dengan menggunakan beberapa teknik percakapan coaching. Kegiatan hari ini adalah saya akan melakukan supervisi kepada guru matematika untuk tingkat SMK di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Irul? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan supervisi akademik, kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya pra-observasi. Jadi pra-observasi itu saya melakukan beberapa percakapan dengan supervisor dan coachee ataupun juga yang akan disupervisi tentang bagaimana persiapan guru saat mau masuk ke kelas untuk pembelajaran. Baik, yang pertama adalah saya akan bertanya, apa nih topik yang akan diajarkan? Topiknya? Kebetulan untuk AT5 ini akan menghadapi ulangan. Oh, ada ulangan? Ya, ada ulangan. Jadi untuk 2 jam pelajaran ini akan membahas atau mereview kembali materi-materi berkaitan dengan statistik, khususnya materi persentil dan kuartil. Oke. Gitu. Jadi topiknya adalah statistik dan bagiannya adalah kuartil dan persentil. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya apa saja nih? Yang pertama tujuannya adalah mengulas lagi atau mereview lagi berkaitan dengan materi kuartil persentil. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah siswa dapat menyelesaikan suatu masalah terhadap masalah yang diberikan. Untuk yang terakhir, yang ketiga, tujuannya ini adalah siswa dapat menyimpulkan. Jadi bagaimana siswa dapat menyimpulkan suatu masalah dari permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya area atau fokus yang ingin dikembangkan oleh seorang Pak Irul nanti di kelas itu apa? Berkaitan dengan materi dari kuartil persentil ini adalah tentang bagaimana menyimpulkan menyimpulkan materi kuartil dan persentil. Nah, ini yang harus fokus area pengembangan yang nanti akan Bapak atau saya ajarkan ya. Jadi siswa nanti akan mendapatkan teknik-tekniknya begitu. Teknik bagaimana cara menyimpulkan kuartil persentil, konsep dari kuartil persentil itu sendiri. Pastinya tentu membutuhkan strategi. Betul, kira-kira strateginya. Rencananya saya akan menerapkan strategi kelompok kecil. Jadi suatu kelas ini akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Dan nantinya kelompok-kelompok kecil ini akan mendiskusikan suatu permasalahan yang nanti akan dibagikan. Nah, tadi kan untuk mereview, nanti mereview dulu ya. Kemudian nanti permasalahan dari tujuan yang kedua itu, soal permasalahannya akan didiskusikan terkait dengan konsep-konsep yang tadi sudah dipahami sebelum mereview tadi. Nah, selanjutnya nanti peserta didik untuk yang tujuan terakhir itu pastinya harus bisa menyimpulkan suatu masalah yang nanti berkaitan dengan kuartil dan persentil. Berarti strateginya adalah dengan kelompok kecil, terus juga diskusi tanya jawab, dan siswa diharapkan di sini minimal itu harus punya 1 pertanyaan dan 1 pendapat. Jadi dia harus memiliki 1 pertanyaan, 1 pendapat juga. Dan setiap kelompok harus punya perbedaan pendapat, karena kan pendapat itu kan tidak salah, walaupun pendapatnya beda, belum tentu pendapatnya itu dia salah. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Irul. Kita langsung ke kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh salah satu peserta ini. Siapa yang biasanya? Oke, Aryo. Silakan Aryo dipimpin ya, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa dimulai. Oke, gimana hari ini? Puasa semua? Yang ada nggak puasa? Aryo tidak hadir. Bira sama Siapa? Bira sama Rido. Bira sama Rido. Kenapa Bira sama Rido? Sakit dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya sakit? 2 orang aja ya? Oke, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan segera cepat sembuh. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kan enaknya kalau kelas itu bersih ya, rapi. Coba lihat di sekeliling kalian, di kolong meja, kemudian di bawah. Kalau ada sampah, coba dibuang terlebih dahulu ya. Waduh, itu bukan apa ya.
Nah, ada sampah bersih? Bersih udah bersih ya? Siapa yang bikin hari ini? Oke, berarti bersih kelasnya. Mereview lagi ya materi pembelajaran berkaitan dengan statistik. Jadi untuk yang hari ini kuartil dan persentil kan masih belum ini ya, belum semuanya direview ya. Nah, jadi kuartil persentil akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita bahas, Bapak pengen tahu perasaan kalian hari ini. Jadi nanti coba kalian tuliskan perasaan kalian hari ini. Terserah mau lapar kan nggak mungkin ya. Kan puasa masa lapar. Mau ngantuk atau mau apa terserah. Atau hari ini lagi deket sama seseorang nggak apa. Nanti tuliskan di sini ya. Tuliskan di sticky note. Nanti kalau sudah tempelkan di papan tulis. Ya, tuliskan namanya juga, biar Bapak juga ingat nih nama-namanya siapa aja. Oke, coba. Waduh. Sama aja, Pak. Namanya tim apa? Sama aja. Apa nih, Pak? Ini nih, ada banyak nih, perasaannya macam-macam nano-nano ya. Terus, ini rasanya senang, takut sedih, kenapa nih? Takutnya gara-gara TPS, kan ada Oh iya, takutnya karena itu, oke. Dia senangnya? Senangnya bisa jelasin, Pak. Senangnya nggak bisa jelasin, karena senangnya nggak jadi ulangan. Apa yang di-review hari ini? Kuartil dan persentil. Oke. Di sini sudah dibuat ya. Oke. Kelompoknya itu nanti kalian 4 orang. Jadi itu pasnya berempat. Di 56 ya. Ya udah satu kelompok jadi gabung ya. Oke, sekarang bisa dirapiin untuk kelompok-kelompok. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Apa itu kuartil dan apa itu persentil? Itu yang dinamakan kuartil dan apa itu persentil? Oke. Kemudian kelompok 3 mana? Nilai yang bagi 4 bagi. Poinnya adalah tadi yang berurutan ya. Jadi yang garis-garis benar sekali Aryo. Ini kemarin katanya belum tapi udah nih. Wah, keren. Jadi kuartil 2, kuartil 3. Kalau yang 3/4 karena ada berapa? 3 dari 4. Kenapa? Gimana? Agak kencang? 1/4 ya. Iya. Kalau 5/4 berarti jaganya udah bukan ini dong. Ngaco. Mati gimana? 2. Dibilang kuartilnya cuma batas sampai 3 doang. Kuartilnya juga ada kuartil 3. Ingat ya, kuartil itu membagi dan jadi garis, ya, garis bagi menjadi 4 bagian. Kira-kira terserah pendapat kelompok 2 itu seperti apa. Nanti kita bagikan kelompok yang lain. Sorry Pak, kita dulu. Menurut pendapat kelompok 2 ini ada yang berbeda? Kelompok 1 silakan.
Di sini menurut kelompok 1 dan kelompok 2 bisa diperhatikan ya. Kalau kelompok 1, kelompok 2 nih, kita lihat di sini kuartil 1, 2, 3-nya. Untuk yang pertama 4, itu berarti A. Oke, berarti kalau yang B berapa? 10,5 10 dikurang 4. Sip. Kira nilai dari 32,1 untuk kuartil 1. Oke. Terakhir mungkin ada yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan materi hari ini. Buru-buru mau ke toilet ya? Oke. Ya. Oke, boleh. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, ini operasi suaranya. Oke, Cynthia. Oke, teman-temannya perhatikan dulu ya. Oke. Oke, terus apa saja yang tadi dipelajari? Kuartil, persentil, data. Oke. Kalau kuartil itu apa yang dimaksud dengan kuartil? Membagi data menjadi bagian sama banyak setelah Oke, setelah diurutkan, jadi harus diurutkan dulu ya. Yang kita cukupkan, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Baik. Terima kasih Pak Kornel atas kesempatannya. Kita akan memulai percakapan pasca observasi. Saya Dedi Suhendar sebagai CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 63 Jakarta. Saya kebetulan guru bahasa Inggris dan untuk fasilitator di pendidikan guru penggerak ini adalah Bu Eti Arinastiti. Untuk pengajar praktiknya adalah Bapak Cornelis Ruben. Dan hari ini kami akan melakukan kegiatan praktek pasca observasi dengan Pak Hairul. Yes. Selamat pagi Pak Hairul. Selamat pagi. Oke, siap. Kita kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Saya hadir di kelas sebagai supervisor menyaksikan Pak Hairul di kelas mengajar siswa. Oke. Jadi kita akan ulas lagi nih kegiatan kita yang dulu, yang sebelumnya yang sudah kita lakukan. Oke ya, yang pertama kita refleksikan dulu kegiatan selama kemarin mengajar ya. Bagaimana perasaannya, terus juga peristiwanya, terus juga apa yang sudah baik, terus nanti bagaimana pengembangannya. Bagaimana untuk peristiwanya kemarin pas waktu supervisi gitu? Perasaannya dulu. Oh boleh, perasaannya. Ya. Jadi perasaannya tentunya deg-degan ya, karena pertama kali ya, baru pertama kali ini adalah pengalaman pertama. Kemudian munculnya rasa cemas, kemudian walaupun cemas kayaknya terlihat enjoy ya, karena ternyata supervisi itu cuma pandangan atau stigma kita kayaknya menakutkan, tapi ternyata di kelas itu sama aja seperti pembelajaran seperti biasanya. Nah, jadi kita fokus aja dengan pembelajaran, dan ternyata dengan fokus dengan pembelajaran yang dilaksanakan dan perencanaan yang telah dibuat itu terasa senang. Jadi ya ngalir aja, jadi ya sesuai dengan perencanaan kita buat ya kita merasa senang, dan peserta didik juga ya biasa juga. Oh, jadi ada persiapan lah ya, ada persiapan yang telah kita rencanakan lah sebelumnya. Kalau misalkan belum ada persiapan, tentunya kan lebih tegang lagi. Iya benar. Terus bagaimana Pak yang sudah baik, yang sudah dijalankan atau yang sudah berjalan gitu? Ada beberapa peserta didik, mungkin nggak banyak, mungkin ada 2 atau 3 orang yang sudah memberikan pendapatnya, namun hanya orang-orang itu aja Pak. Jadi cuma yang memberikan pendapat itu ya hanya mereka saja.
Baik. Itu yang jadi ya. Sudah ada yang berani. Namun untuk yang mungkin nanti tinggal ditingkatkan lagi gitu ya. Untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa berpartisipasi berarti aktif. Ini nanti akan difokus dikembangkan ya? Dikembangkan. Oh iya. Dan bagaimana siswa itu semuanya terlibat, nggak hanya orang-orang itu aja. Berarti Bapak akan fokus di situ mungkin? Iya, fokus di situ. Karena memang meningkatkan berani kepercayaan diri di mata pelajaran matematika itu dan penting. Ya itu penting, dan matematika mungkin juga salah satu pelajaran yang mungkin ditakuti ya. Padahal itu hanya mungkin kebanyakan karena ada sebelum-sebelumnya yang mengatakan matematika itu sulit, matematika itu horor dan sebagainya. Mitos padahal itu. Itu sebenarnya mitos. Jadi kan stigma dari peserta didik juga ya seperti itu juga jadinya. Nah, inilah yang jadi tantangan sebenarnya ya, tantangan untuk bagaimana peserta didik juga menghilangkan stigma tersebut. Baik Pak Irul, terus menurut Pak Irul penggunaan jam sudah efektif belum? Ya, itu karena perencanaan ya, perencanaan dibuat sebenarnya sudah sesuai, namun ternyata di lapangan bisa berbeda. Bisa berbeda. Karena perbedaan mungkin ada kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, jadinya kan kita harus juga memfasilitasi peserta didik yang kemampuannya masih kurang, kemampuannya masih cukup, dan kemampuannya masih yang terbilang lebih tinggi daripada teman-temannya. Nah, bagaimana Pak? Kemarin kan kita juga puasa ya Pak? Iya, puasa, dan puasa itu juga ternyata waktunya juga agak singkat kemarin ya. Jadi sesuai dengan perencanaan itu sesuai dengan jam normal ya, normal, dan ternyata di bulan puasa itu dipersingkat. Nah, mungkin itu juga salah satu kendalanya juga. Baik. Nah, Pak Irul, bagaimana Pak beberapa tujuan-tujuan itu menurut Bapak seperti apa? Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai mungkin salah satunya itu adalah yang pertama. Yang pertama itu adalah mereview dari pembelajaran sebelumnya ya. Namun untuk yang kedua, yang satu lagi itu kalau salah membuat kesimpulan, kemudian satu lagi kalau tidak salah menyelesaikan masalah ya. Untuk menyelesaikan masalah sendiri sebenarnya tercapai, cuma tidak semuanya. Tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah, hanya beberapa aja. Jadi mungkin untuk menyelesaikan masalah ini terbilang cukup aja, belum mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk yang merefleksikan atau membuat kesimpulan, membuat ini karena matematika ya, matematika ini kan abstrak. Abstrak. Dan yang kemarin kita pelajari atau yang kita laksanakan memang belum ada benda atau mungkin belum ada media yang bisa membuat peserta didik bisa membayangkan suatu objek atau abstrak tersebut secara nyata, sehingga masih kesimpulannya itu sebatas textbook ya, secara textbook, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan secara pribadi atau pendapat dari masing-masing peserta didik itu masih belum tercapai. Nah, bagaimana di situ kan Bapak juga menyampaikan bahwa ada pembuatan kelompok, gimana? Pembuatan kelompok. Nah, pembuatan kelompok kemarin memang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Karena pembuatan kelompok itu tidak secara kemampuannya, Berarti itu lebih pada kemampuan Pak Irul untuk membuat kelompok ya? Iya, membuat kelompok. Dan nanti berarti yang akan Pak Irul gunakan untuk membuat kelompok itu salah satunya mungkin apa saja itu, data? Ya, yang pastinya untuk menentukan bagaimana kemampuan peserta didik itu yang lebih tinggi, yang cukup, yang rendah, itu pasti ada asesmen yang harus kita lakukan. Membuat asesmen dulu. Mana peserta didik yang sekiranya ini kemampuannya lebih tinggi. Nah, kemampuan yang lebih rendah mana, dan kemampuannya kurang itu yang mana. Jadi kita bisa memetakan peserta didik ke dalam kelompok tersebut. Nah, jadi aktivitas kelompok itu salah satunya. Terus juga ada siswa masih merasa takut ya. Merasa takut.
Oke, dan itu juga ada beberapa tujuan juga sudah tercapai ya tadi ya. Terus juga penggunaan jam dan waktu juga sudah efektivitas bagus ya. waktu. Oke, kita akan masuk ke sesi bagaimana kita melakukan tindak lanjut ya. Nah, jadi apa nih yang akan dikembangkan ke depan, ditindaklanjuti dari percakapan kita tadi? Untuk tindak lanjutnya adalah memberikan sticky note kepada peserta didik. Jadi peserta didik ini sebenarnya bisa menyampaikan pendapat, tapi kadang bisa melalui tulisan, kadang bisa melalui ucapan, dan kadang bisa melalui mungkin gerakan tubuh ya. Mungkin seperti itu. Yang paling mudah berarti nanti yang digunakan gitu mungkin? Iya, yang paling mudah, dan itu nanti akan apakah efektif atau tidak nanti akan lebih lanjut ya. Saya lihat juga di observasi Bapak bikin sticky note bagikan kepada siswa. Perasaannya apa? Perasaan Dengan sticky note tes semuanya langsung tertulis ya. Jadi langsung terkumpul jadinya. 5 menit selesai gitu. Iya. Berarti itu bagus ya, sudah efektif ya kita lihat kemarin ya. Baik, pendukung, kita akan bicara tentang pendukung apa saja yang akan mendukung Bapak. Oke, pendukungnya yang pasti media atau sarana prasarana yang kita gunakan yang bisa membuat suatu objek atau mungkin suatu benda itu terlihat nyata oleh peserta didik. Jadi peserta didik juga bisa melihat bagaimana sih kehidupan nyata atau pemanfaatannya di dalam dunia nyata itu bagaimana. Apa itu video atau bagaimana? Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk kita pakai kertas ya, bisa kertas dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk alat peraga dan sebagainya. Seperti itu. Baik, jadi nanti menyiapkan alat peraga, video atau apa yang diperlukan sesuai dengan konteksnya ya. Konteks dan materi yang dipelajari. Bagus sekali itu Pak. Baik, terus aktivitas pengembangan tentunya itu kedepannya ada tujuannya. Ada tujuannya. Tadi sempat menyampaikan bahwa aktivitas pengembangannya adalah menyusun kelompok dengan baik ya Pak ya. Terus yang hendak dicapai ya, salah satunya adalah meningkatkan percaya diri ya, salah satunya. Terus keberhasilannya nanti bisa dilihat seperti apa kalau kelompok itu bisa diambil? Untuk kelompok, untuk kelompok yang pastinya ada nanti yang kelompok itu kan tadi sudah dipetakan. Nantinya kelompok tersebut akan mempresentasikan. Jika presentasinya itu terlihat baik ya dan sesuai dengan apa yang diminta itu sudah. Tapi untuk itu ya, untuk yang mempresentasikan tidak hanya dilihat dari jawabannya, tapi dilihat juga dari pendapat dari peserta didiknya. Tidak hanya jawaban benar, tapi pendapat-pendapat dari peserta didik yang dilihat. Dari proses ya? Dari proses ya. Terus berapa lama nih nanti disiapkan setelah kegiatan supervisi ini? Nanti ya saya mau buatin nih rencana, mau memprogram buat satu kelompok-kelompok. Bentuk strategi untuk kelompok tuh berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan untuk nyiapin teknik untuk. Oke, yang sesuai dengan kemampuannya ya Pak. Sebenarnya sesuai dengan kemampuan ini seharusnya bisa dilakukan sebelum memulai semester. Nanti kita akan coba di minggu selanjutnya untuk langsung melaksanakan pembagian pemetaan kelompok tersebut. Berarti dicoba di minggu kedua? Minggu kedua. Baik, jadi berarti kurang lebih 2 minggu. Nanti minggu ketiga itu diharapkan sudah lebih baik ya? Lebih baik atau belum, nanti kalau misalkan masih belum baik kita akan ganti dengan metode lain. Oke. Nah, kalau masalah tentang tadi stigma yang ada anak-anak takut ya dengan matematika itu, menurut Bapak itu hitungannya bagaimana, strateginya tadi kan salah satunya adalah dengan mengajak siswa untuk lebih antusias, terlibat aktif. Terus juga dapat video-video gitu kan, sama alat peraga. Nah, untuk video atau alat peraga itu nanti disiapin kapan? Berapa lama? Sebenarnya kan kemarin sudah untuk disiapkan itu 2 minggu juga. Ada perencanaan kemarin memberikan sticky note. Kalau misalkan di situ setiap pembelajaran dikasih sticky note ya, setiap siswa misalkan guru mau
peserta didik untuk berpendapat atau bertanya. Nah, setiap sub bab itu nanti misalkan kasih sistem agak lama. Kemarin sudah coba dan ternyata ada lagi nanti metode selain Keynote adalah Padlet yang Padlet aja ya. Iya, nah Padlet ini ternyata langsung nanti muncul di layar. Nah, jadi ketahuan peserta didik yang belum paham atau peserta didik yang ingin bertanya terkait dengan materi, kemudian peserta didik yang ingin berpendapat di situ terlihat. Cakep ya, kita pakai Padlet ya. Jadi lebih ramah lingkungan ya. Ya, ramah lingkungan karena kan juga udah teknologi ya, digital ya, zamannya digital. Paperless ya. Paperless. Jadinya kita gunakan sebisa mungkin, kalau bisa kita gunakan teknologi atau digital, kita gunakan digital. Karena sekarang kan siswa juga sudah paham betul bagaimana cara menggunakan HP dan sebagainya. Yang terakhir kita akan melakukan kalibrasi ya Pak ya. Jadi dalam arti kita masuk lagi di titik yang sama. Tapi kita melihat pencapaiannya sama-sama yang mana. Apa yang sudah direncanakan ya. Wah, tadi kan Pak Irul udah gamblang sekali, mulai perencanaan, strategi, semua itu direncanakan untuk pengembangan. Nanti kita akan lihat di titik nol kembali, sudah sampai mana pencapaiannya, terus bagaimana efeknya, bagaimana berdampak kepada murid, kepada kita juga sebagai guru. Kira-kira kita akan ketemu lagi kapan? Ketemu lagi mungkin sekitar 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Ketemunya bulan Mei berarti ya? Ya, bulan Mei. Oke, berarti di akhir-akhir Mei lah kita bisa gunakan ya, sampai dengan maksimal tanggal 31 lah ya. Nanti kita cocokkan dulu jamnya Pak Irul. Ya, benar. Supaya kita bisa ngobrol lagi nih sampai mana pencapaiannya, terus bagaimana kedepannya, terus kita lakukan refleksi lagi lah. Percakapan hari ini sangat bermakna buat saya. Namun saya pengen minta feedback dari Pak Irul. Feedback. Bagaimana tanggapan Pak Irul tentang saya saat mensupervisi, saat sekarang juga saat praska observasi, dulu pas waktu di perencanaan juga. Overall lah intinya mah. Mungkin yang awal-awal pas pertama kali itu deg-degan ya. Membuat deg-degan. Apakah saya cukup mimik saya cukup menegangkan? Pertama kali menegangkan, tapi setelah kita berbicara terlihat menyenangkan ternyata. Apa nih saran untuk saya ke depannya supaya mungkin saya bisa lebih baik? Saya rasa sih udah Pak, udah nggak ada lagi apa yang menegangkan. Pasti ada lah ya. Mungkin ada nambahin mungkin lah ya, sering-sering mungkin. Ya mungkin ini mungkin lebih ke ini aja kali Pak. Saran-saran lagi untuk diskusi lagi ya, diskusi berkaitan dengan pembelajaran yang seperti apa dan menangani peserta didiknya seperti apa gitu. Baik Pak Irul, terima kasih untuk percakapan hari ini, menyenangkan. Refleksi kita sudah selesai, juga kita sudah membahas tentang semua kegiatan yang sudah dilakukan, rencana pengembangannya. Maestro juga sudah memberikan feedback kepada saya, dan saya juga ucapkan terima kasih Pak Kornel sudah hadir mendampingi saya hari ini di kegiatan percakapan pasca observasi dengan model atau dengan pola pikir coaching ya, dan percakapan coaching. Terima kasih, itu mungkin dari saya, dari Suhenda, dan yang bertugas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk bisa menyaksikan video ini. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke Pak Kornel. Oke, terima kasih Pak Dedi dan Pak Khairul. Gimana? Rasanya udah Lega sekali. Tadi deg-degan ya? Deg-degan, udah lama banget ya.